Kami hidup di zaman Baginda Daud alaihissalam. Subhan. Ya, Nabi Daud alaihissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Kembali pada seluruh para keluarga yang berada, semoga dengan sehat walafiat, tidak kurang apapun yang sakit ya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita ingin mengangkat terjadinya sumber peperangan konflik antara Kamboja dengan Thailand yang terjadi baru-baru ini dan baru kali ini ya Asia Tenggara terjadi konflik secara fisik ya. Nah, ternyata konflik itu terjadi karena perebutan wilayah, yaitu adanya candi di perbatasan di kedua negara ya, yang disebut dengan candi Ta Muan Tom. Ta Muan Tom ini candi yang secara historis dan sudah diakui melalui perjanjian di PBB bahwa Kamboja yang menjadi haknya ya, tetapi Thailand tidak menerima. Akhirnya terjadi ketegangan terus menerus dan konfliknya terjadi di tanggal 21 Juli kemarin, baru terjadi peperangan secara fisik ya. Akhirnya jadilah peperangan ya, konflik dari kedua negara ini, dan sekarang pun masih terjadi aman ya, dan makan korban karena bahwa Thailand mengirim pesawatnya ya. Nah, coba kita ungkap sisi goibnya ya. Candi yang disebut dengan Candi Ta Muan Tom ini adalah sejarahnya bagaimana ya. Karena ini salah satu situs tertua ya yang ada di perbatasan antara Kamboja dengan Thailand, wilayahnya itu. Nah, sejarahnya apakah ada korelasinya dengan Jawa ya? Karena negara kita pun Nusantara banyak candi ya. Apakah ada hubungannya? Nanti kita coba panggil goib yang mengetahui ya sejarah dari Candi Ta Muan Tom ini ya. Karena bahasa Thailand dan Kamboja itu tidak jauh berbeda dengan bahasa kita. Tulisannya juga sama dengan Jawa ya. Disebut dengan tulisan Hono Coroka ya. Hono Coraka. Coroko itu bahasa Jawa. Di mana bahasa Thailand itu ada kemiripan dengan tulisan dari Jawa. Nah, coba kita ungkap sisi goibnya yang diizinkan oleh beliau. Seperti biasa, mohon banyak prosedur supaya proses mediasi ini berjalan dengan lancar. Tapi perlu digarisbawahi bahwa mediasi ini bukan mengakhiri kebenaran. Ini hanya sekedar wawasan untuk menambah iman Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa sebelum kita mulai koordinator ini kita protek supaya tidak ada proses fisik yang mengganggu dan jasad ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Maha Mediator kasih dari proses kecuali yang saya tarik yang bisa masuk dalam tubuh jasad. Insyaallah. Tidak ada bulan bulan tempat itu rapat. Allah. Kunci rapat. Tidak ada yang ingin masuk para fisiknya atau masih tendang ke jahanam. Kita lapis. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan izin Sang Yang Maha, saya minta hadirkan salah satu sesuatu atau orang yang tahu mendirikan dari sejarah candi Ta Muan Tom yang ada di perbatasan antara Kamboja dan Thailand yang menjadi sengketa konflik peperangan antara Thailand dengan Kamboja ini hadir dan masuk dalam tubuh jasad ini Sang Yang Maha
apapun bangsa baik itu silakan masuk. Yang mengetahui sejarah itu, Solo masuk dalam daftar Solo, Solo masuk dan sinkron dengan jasadnya Solo. Proses malaikat yang masuk yang benar-benar yang saya inginkan, yang diizinkan oleh Sang Yang Anak-anak bangsa apapun itu yang mengetahui sejarah dari Candi Tangwentom ini. Kalau ini penyebabnya otomatis tertendang, lempar neraka jahanam oleh Sang Yang Allah. Sehingga bisa bicara bahasa manusia, khususnya bahasa lisan. Jadi Sang Yang Allah. Sehingga bisa bicara bahasa manusia, bahasa lisan. Sehingga bahasa sendiri. Selamat malam, Mbak. Sinkron bisa bicara bahasa Indonesia. Transit bahasa Indonesia. Selamat malam, Mbak. Sudah muslim belum, Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Anda dari golongan apa, Mbak? Saya dari golongan roh. Roh manusia. Sudah muslim, Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Mbak. Sudah menjadi pengikut beliau ya, Mbak? Alhamdulillah. Nah, begini, Mbak. Sebelumnya saya mohon maaf kalau saya sudah mengganggu aktivitas ya, Mbak di sini. Jadi kan terjadi konflik peperangan antara Kamboja dengan Thailand itu memperebutkan candi disebut Candi Tangwentom itu, Mbak. Nah, sejarahnya itu bagaimana, Mbak? Sejarah Candi Tangwentom bisa berdiri di situ. Terus apakah ada hubungannya kerajaan Mbah yang dulu dengan Nusantara Indonesia juga? Silakan, Mbah. Ya. Memang Ya, candi yang ada ya, di tanah yang jauh itu ada hubungannya dengan tanah ini. Karena pada zaman dahulu ya, tanah yang jauh di sana itu ya, adalah satu daratan yang menyatu dengan tanah ini. Ya, kami juga adalah leluhur bangsa yang sama, tetapi ada suatu kejadian apa itu, Mbak?
sehingga menyebabkan tanah yang dulu menyatu terpisahkan oleh genangan air yang sekarang ini menjadi lautan. Dulu bangsa ini bersatu. Ya, kami adalah bangsa yang sangat dihormati dari segala penjuru dunia. Semua peninggalan yang dulunya di tanah yang satu adalah bagian dari satu keturunan. Ya, Kalau boleh tahu di zaman apa itu, Mbak? Ya, ya, kami hidup di zaman baginda Daud alaihissalam. coba. Ya, Nabi Daud alaihissalam. peninggalan yang ada di ujung sana Ya, sebetulnya itu ya. sudah terlebih dahulu muncul daripada yang ada di tanah ini. Ya, Nah, di zaman Nabi Daud itu satu kerajaan gitu, Pak. Zaman Nabi Daud itu. ya, betul sekali. Satu kerajaan. Ya. Dan terjadinya air bah itu di zaman Nabi Nuh ya, Pak. Ya, betul. Karena dunia ini sudah mengalami beberapa kejadian itu. Kejadian yang memisahkan antara daratan yang dulu menyatu ini adalah kejadian yang terulang. Ya, itu yang aku ketahui. Nah, kalau boleh tahu itu yang candi itu berfungsi untuk apa di zaman Nabi Daud itu? Yang sebenarnya. Dulu candi-candi itu digunakan sebagai alat untuk menyembah apa yang dahulu manusia di zaman itu yakini. Ya, tuh. Kemudian muncul beberapa candi pada zaman keturunan Daud alaihissalam. Itu dibangun oleh sang raja untuk beberapa candi-candi sebagai bukti jika dengan kuasa
Tuhan yang diyakini keturunan Daud alaihissalam itu bisa membuat percis seperti apa yang pendahulunya itu buat. Ya, ada beberapa peninggalan di tanah ini yang dibangun oleh keturunan Daud alaihissalam yang pada masa itu menjadi sang penguasa alam gaib dan juga raja di alam dunia. Dia memerintahkan pasukannya dari bangsa jin untuk membuktikan bahwa dia bisa membuat candi yang percis seperti apa yang pendahulunya itu buat, sebagai bahan untuk meyakinkan mereka bahwa ada Tuhan yang satu, bukan yang mereka sembah. Ya, tujuan sang raja membangun itu untuk meluruskan keyakinan mereka bahwa sebetulnya mereka sudah menyembah Tuhan yang salah. Ya, itu yang saya ketahui. Nah, terus kalau boleh tahu, sekarang terjadi sengketa itu pengakuannya itu karena masalah perbatasan apa karena masalah peninggalan candinya itu ya? Ya, aku sebagai leluhur mereka Ya, ya. sangat kecewa. Mereka sebetulnya adalah saudara, satu keturunan. Ya, sekarang itu mereka sedang dipecahkan oleh suatu kepentingan. Ya, pengaruh itu datang dari luar. Karena memang semua tanah yang dulu ini bersatu sampai saat ini mempunyai kekuatan yang luar biasa. Mereka tidak akan bisa dipecahkan dari luar. Ya, Akhirnya diadu domba gitu ya. betul. Mereka dipecahkan dari dalam. Aku sebagai leluhur mereka sangat kecewa. Jadi kasihan leluhurnya ya. Betul. Akhirnya kan itu kan jadi korban candi peninggalan yang sangat tua seperti itu ya. Dirusak oleh mereka ya berkepentingan. Sebetulnya untuk kami, candi itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah menyatukan semua yang dulu pernah bersatu.
Ya, candi itu ataupun beberapa Mhm, peninggalan yang saat ini mhm, masih ada mhm, itu adalah sebagai bukti mhm, bahwa kami dulu adalah satu kesatuan. mhm, Jika mereka berpikir, mhm, ya kenapa di ujung sana mhm, dan juga di tanah ini mhm, ataupun di beberapa wilayah mhm, peninggalannya hampir sama. mhm, Ya, karena dulu kami bersatu mhm. sebelum kuasa Allah memisahkan daratan ini. Ya, Sampai begini taunya yang dulu sebagai apa yang dulu zamannya Nabi Daud alaihissalam? saya mempunyai kedudukan. Oh, Ya, ya alhamdulillah. sampai saat ini Alhamdulillah. saya masih ditugaskan Mhm, untuk menjaga mhm, keutuhan bangsa kami. Nabi Daud ya. Ya, Kaum Nabi Daud alaihissalam. hmm, Iya. Perlu ada nasihat Bang yang perlu disampaikan. Ini kan mau disiarkan di media sosial. Silakan eh, pesan-pesannya yang supaya tidak terjadi perselisihan. Mungkin ada pesan-pesan dari yang biar mereka baru dengar gitu ya. Silakan. ya, seperti yang sudah aku katakan Ya ya. dulu, bangsa ini Hmm. sekarang ini Ya bernama Asia Tenggara. ya. Itu adalah satu daratan. Ya, Kami bersatu ya. di daratan itu. Dari dulu kami mempunyai kesatuan yang sangat kuat. Hmm. Kami disegani di dunia ini Hmm. oleh semua penjuru. Hmm. Ya, sampai saat ini sebetulnya kekuatan itu masih ada. Mereka yang dari dahulu berusaha memecahkan itu semua Hmm. sudah mencoba Hmm. dengan segala cara. Coba. Mereka menghilangkan pengetahuan tentang peradaban kami supaya mereka tidak mencintai kami. Hmm. Mereka ditanamkan rasa supaya mencontoh apa yang sudah mereka bawa dari luar. Pengetahuannya dibelokkan juga beberapa macam cara seperti yang sedang terjadi di tanahku sekarang. Hmm. Mereka dipecahkan dengan pengetahuan, dengan kepentingan yang datang dari luar. Ya, saran saya, Iya ya. Silakan. jangan pernah tinggalkan Hmm. leluhur kalian,
karena dari dahulu kami mewariskan kekuatan yang amat besar. Jika semuanya berpegang kepada kami sebagai leluhur kalian, kalian akan mendapatkan kekuatan seperti apa yang dulu kami punya. Ya, kalian tidak akan bisa dipecahkan seperti kami dahulu. Ya, Kalau menyatu ya. Dan itu di sana paling banyak peninggalannya ya Bang ya, di zaman Nabi Daud alaihissalam ini ya, terpecar-pecar gitu ya. banyak. Banyak sekali ya candi-candi. Betul sekali. Tetapi peradaban yang dimulai dari tanah kelahiranku sangat banyak yang berada di dasar laut sekarang ini. Oh, masih banyak juga di sana. Karena pada zaman dahulu Ya. tempat tertinggi itu yang sekarang bisa aman. Sedangkan banyak peradaban yang berada di area bawah sekarang ini tertutupi oleh air laut. Ya, Ya, karena dengan datangnya banjir air bah itu ya yang. betul sekali. Jadi yang sekarang daratan itu dulu yang paling tertinggi daratannya ya, atau pegunungan gitu ya. Ya, Iya, iya. Ya, terima kasih pengetahuannya ya. Mungkin itu saja sudah cukup dan barangkali mengganggu tugas yang tidak apa-apa. akhirnya kami kan Semoga apa yang aku sampaikan ini bisa didengar oleh semua, terutama yang sedang berperang ya. pecahkan Ya, itu. sedang berperang daulah tadi ya. Ya, Ya, nanti kita kirim ke sana ya. semua itu adalah satu kesatuan pada zamannya. Oh iya, alhamdulillah. Menambah wawasan bagi kami yang sebagai bangsa Nusantara ini, Indonesia ini ya. Terima kasih. Berarti kami masih bersaudara dengan mereka yang ya, Thailand dan Kamboja yang ya. Ya, Satu keturunannya ya, leluhurnya dari betul sekali. ya, dari zaman Nabi Daud alaihissalam. Anda bisa membedakan Ya, sudah. bentuk kalian, warna kulit Ya, kalian. betul ya. Tulisannya juga sama. Coba kalian bedakan Ya. dengan orang luar sana. Iya, betul ya. Kami adalah satu kesatuan Ya, yang terpisahkan. Bahasanya pada pun tidak zaman terlalu jauh ini. betul ya. Betul. Ya, Sejarah itu juga. semoga semuanya bisa mengambil pelajaran dari yang sudah aku katakan. Ya, terima kasih. Aku diutus ke sini Ya. tidak semata-mata untuk menyampaikan sesuatu yang sia-sia. Ya, kebenaran yang hak ya, dari Allah. Atas izin beliau, atas izin Allah juga ya. Supaya tidak terjadi perselisihan adu domba ini ya. Kami juga sangat kecewa ya, khawatir gitu. Ini kan adu domba dari luar ya, terutama ada bagian barat itu. Betul ya. Betul sekali. Dari golongan bule itu lah. Kami bangsa leluhur. Betul ya.
juga leluhur-leluhur kalian Ya. yang ditugaskan. Hmm. Kami semua mempunyai tugas yang sama, yaitu menyatukan satu kekuatan besar yang dulu pernah ada di bumi ini. Ya. Ya, Terima kasih yang mungkin itu saja sudah cukup bagi kami menambah wawasan, menambah pengetahuan, dan mengungkap sejarah kebenaran yang hak yang dari dulu kami sangat tidak tahu dan sekarang dibuka oleh yang atas izin beliau sang yang mencarawana dan atas Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih dan mohon maaf kalau mengganggu yang tidak apa-apa. Aku menjadi tahu bahwa leluhur kalian itu sudah hampir berhasil. Itu akan menjadikan aku sebagai yang diutus akan mencontoh hal itu. Aku merasakan energi di tanah ini. Aku seperti terlahir kembali. Alhamdulillah. Terima kasih. Kami kan juga begitu ya dari para. Terima kasih ya. Mohon maaf. Jika apa yang sudah aku sampaikan sudah cukup untuk Anda, cukup. Saya izin kembali. Silakan ya. Kembali. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di close lah. Alhamdulillah. Wasyukurillah wa nikmatillah wala haula wala quwwata illa billah. Terima kasih para sedulur yang sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari hasil dialog tadi ini hanya sekedar wawasan bahwa candi-candi itu yang sekarang menjadi sengketa di antara Kamboja dan Thailand adalah bagian dari peninggalan zaman Nabi Daud alaihissalam, yaitu ayahanda dari Nabi Sulaiman alaihissalam, sehingga itu masih satu leluhur dengan Nusantara. Kenapa? Karena Borobudur salah satu yang pernah saya ungkap itu peninggalan zaman Nabi Sulaiman. Jadi yang di Thailand, Kamboja, dan sekarang banyak candi-candi itu peninggalan dari bapaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, yaitu Nabi Daud alaihissalam. Jadi terpisahnya daratan pulau dengan Nusantara atau Indonesia itu karena terjadinya di zaman Nabi Nuh alaihissalam, yaitu air bah. Jadi itu sejarahnya. Yang tadi kemarin, yang tadi adalah yang sudah diutus oleh beliau untuk menyampaikan hak yang kebenaran. Itu salah satu utusan dari zaman Nabi Daud alaihissalam. Nah, itulah sejarah yang sebenarnya. Jadi Kamboja Thailand itu masih saudara dengan kita, satu leluhur ya. Karena warna kulit dan sebagainya, yang postur tubuh dan bahasa tidak terlalu jauh, terlalu beda, karena masih satu leluhur. Ya semoga saudara saya yang ada di Kamboja, yang ada di Thailand menyaksikan video ini bisa nanti transit ya, subtitlenya bahasa Thailand dan bahasa Kamboja sampai ke mereka bahwa
mereka leluhurnya adalah di zaman Nabi Daud alaihissalam dan masih satu garis keturunan dengan Indonesia Nusantara ini. Semoga bisa mendengarkan dan harus waspada bahwa terjadinya konflik itu peperangan adalah yaitu disebut dengan sindikat globalis atau golongan bangsa bule ya. Ya paham semuanya para penonton, para subscriber bahwa mereka selalu ikut campur dalam urusan konflik di daerah negara-negara Asia dan Afrika. Itulah golongan mereka ya, berusaha mengadu domba karena kalau menyerang langsung mereka tidak bisa, terjadilah konflik di adu domba dengan permasalahan yang ada di dalam negaranya masing-masing supaya terpecah dan akhirnya bisa direbut oleh golongan mereka ya, para Zionis dan para globalis tadi ya. Semoga bisa mengambil hikmahnya dari dialog tadi. Jangan lupa untuk kasih dulu untuk like, share, dan komennya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.